Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Fayaqulu al-musannifu al-hukm ar-rabi' hal al-iftar lil maridi wal musafiri rukhsatun am azimah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya orang yang dalam keadaan musafir perjalanan atau dalam keadaan sakit maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tidak puasa ini merupakan rukhsah, keringanan, atau itu kewajiban, atau yang dikenal dengan azimah? Jadi azimah itu adalah hal yang wajib dilakukan. Rukhsah adalah keringanan. Asalnya orang tidak puasa, jadi namanya rukhsah atau azimah. Ketika orang yang wajib asalnya puasa, tapi karena dia sakit atau dia dalam keadaan perjalanan, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak puasa. Nah, tidak puasa di sini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah, atau itu azimah, hal yang harus dilakukan. Artinya tahu lihat apa sah? Zahaba ahlu zahiri ila annahu yajibu 'ala al-maridi wal musafiri ay yuftiru. Ya. Jadi wajib kata ahlu zahir, orang yang lagi sakit atau orang yang lagi dalam keadaan perjalanan maka wajib hukumnya untuk tidak puasa, ya. Hukumnya wajib tidak puasa. Kalau dia tetap puasa maka puasanya batal, ya. Jadi kalau kita mengambil pendapat zahiriyah dari yang kemarin, yang dimaksud sakit adalah sakit walaupun jari telunjuk yang sakit, ya. Kayak kokoh kayak gerem, maka ada mah mun kayak kokoh kayak gerem wajib tak puasa. Wajib. Jadi tidak puasa ini bukan rukhsah menurut mereka, tapi azimah, hal yang wajib. Yang azam, yang wajib. Wa yasuma iddatan min ayyamin ukhra. Jadi menurut mereka apabila dalam keadaan sakit di bulan Ramadan maka hukumnya wajib tidak puasa. Entah sakit apa itu. Sakit gigi termasuk juga menurut zahiriyah, Wa annahuma law shama la yujzi shaumuhuma. Barang siapa yang memaksakan dirinya untuk berpuasa maka puasanya tidak sah. Masya Allah, nyaman kayak gigi wajib tak puasa. Entar ke humas tas beren wajib tak puasa. Perjalanan. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin. Apabila di antara kalian ada yang sakit atau yang ada dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka harus seakan-akan menurut mereka, tafsir mereka, maka harus diganti di hari-hari yang lain. Artinya wajib diqadha, ya. Wajib tidak puasa sekarang. Wal makna artinya menurut mereka fa'alaihi, maka wajib bagi dia iddatum min ayyamin ukhra, puasa di hari-hari yang lain. Berarti kan wajib puasa di hari-hari yang lain yaqtadil wujub, maka itu menuntut wajib untuk tidak puasa. Jadi orang yang dalam keadaan puasa bulan Ramadan, dia sakit, dia perjalanan, maka menurut mereka hukumnya wajib tidak puasa. Wa biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga berdasar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ya. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak ada kebaikan dalam puasa di waktu perjalanan. Laisa minal bir, tidak termasuk dari kebaikan as-siyam, puasa fis safar, dalam perjalanan. Wa qad ruwiya hadza an ba'dhi ulama'is salaf. Laisa minal birri as-siyamu fis safar, oleh ulama himyar ini, ulama himyar, lughah himyariyah. Ketika al itu dibaca mim sukun. Coba ini baca menurut ulama himyariyah. Setiap al dibaca mim sukun.
laisa minim birrim siyamum fim safar. Ya, laisa minim birrim siyamum fim safar. Biasanya oleh ulama nahwu dijadikan contoh. Wa dhahabal jumhur, mayoritas para ulama wa fuqahaul amsar ila anna al-iftara rukhsah. Iftar ini termasuk rukhsah. Rukhsah ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Fa in syaa'a aftar. Orang sakit tapi dia ingin puasa, tidak apa-apa. Wa in syaa'a shoma. Kalau dia berkehendak untuk tidak puasa, maka tafadhol, tidak puasa. Tidak apa-apa ya. Jadi itu artinya rukhsah. Artinya rukhsah seperti itu. Perjalanan ke Jakarta misalkan dari Madura ke Jakarta ya. Tidak puasa tidak apa-apa. Puasa tidak apa-apa juga menurut jumhurul ulama. Jadi bukan hal yang wajib. Wa in syaa'a shama wastadallu bima yali, dan mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut. Qalu, mereka jumhur ulama berkata, inna fil ayati idmaran, sungguhnya dalam ayat tadi itu ada idmar, ada takdirannya ya. Jadi kata jumhur, kata zahiri apa? Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun. Barang siapa yang sakit atau perjalanan maka harus mengganti di hari-hari yang lain. Tapi menurut jumhur ulama tidak seperti itu. Itu ada takdirannya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa aftartum fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ada takdir seperti itu. Apabila kalian dalam keadaan sakit atau perjalanan kemudian kalian itu tidak puasa di bulan Ramadan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka harus diganti di hari-hari yang lain. Fa'aftar, takdirannya seperti apa? Takdiruhu fa'aftarah fa'alaihi iddatum min ayyamin. Wah, seperti itu takdirannya. Perbandingannya sama seperti ayat yang lain, faqul nadrib bi'asakal hajar famfajar wa huwa nadhiru, dan itu perbandingannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan pada Nabi Musa alaihissalam, pukulkanlah tongkatmu Musa ya, ke laut, maka laut akan menjadi terbelah. Fakul nadrib bi'asakal hajar, pokolaki tongkat dia kata sektes. Apakah lautan langsung terbelah menjadi dua sebelum Nabi Musa memukulkannya? Di sini dalam ayat gak ada Nabi Musa. Fakul nadrib bi'asakal hajar fadaraba Musa famfalaqah, kan seperti itu. Takdirannya nggak ada takdir sini. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Ya, Allah merintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, lalu lautan terbelah menjadi dua. Padahal Nabi Musa kita nukol. Wa takdir fadaraba famfajar. Wa kadzalika, begitu juga qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun ay fa halaqa. Ini kan yang dalam a'malul haji. Barang siapa yang sakit atau mempunyai penyakit dan semacamnya, maka apakah langsung ada fidyah? Tidak. Fa halaqa, lalu dia mangkas rambutnya, fa alaihi fidyatun. Wal idmaru fil Qur'an katsir. Jadi takdir yang seperti ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. La yunkiruhu illa jahil. Tidak ada orang yang ingkar akan adanya takdir dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang bodoh. Berarti ahlu zahir bodoh. Iya. Cak kasar. Dan juga mereka jumhurul ulama berdalil wastadallu bima sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bil khabaril mustafidhi annahu shama fi safar. Jadi ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada khabar mustafid masyhur bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak puasa di waktu perjalanan. Kemudian dalil selanjutnya wa bima sabata an Anasin qol safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'ibis shaimu 'alal muftir. Jadi kita, kata Anas, perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ketika di tengah perjalanan ada orang di antara kita sahabat Nabi, ada yang tidak puasa, ada yang juga puasa. Apa kata sahabat Nabi Anas? Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir. Yang puasa tidak mencela orang yang tidak puasa, begitu pula sebaliknya, orang yang tidak puasa juga tidak mencela pada orang yang puasa. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftir 'ala shaim. Dan Nabi SAW tidak ikar akan hal itu, menunjukkan bahwasanya puasa itu tidak wajib. Ada keringanan, ya, keringanan. Bukan hal yang wajib. Waqalu, dan mereka ulama al-jumhur juga berkata, innal marada was safara min mujibatil yusri syar'an wa aqla. Jadi kalau kita teliti dalam syariat Islam, sakit, ya, dan perjalanan itu merupakan hal yang menyebabkan kemudahan. Fala yasihu ayyakuna sababan lil usri. Maka tidak pula juga sakit dan perjalanan menjadi sebab akan adanya kesukaran dan kesulitan. Artinya agama berarti mun sakit harus tabasa. Berarti kan seakan-akan nekan kan sini kan? Nekan ini kan sulit. Tekanan itu namanya sulit. Kayak gigi sarah misalnya, kayak gigi sarah. Ngalah mazhab Zahiriyah. Wajib tak puasa. Terono puasa, hari mun tekan tuh tak puasa, usah ngakan maren, ngakan jon sakit gigi. Wa amma mastadalla bihi ahlul zahir, berikut ini adalah tanggapan jumhurul ulama pada ahlul zahir. Jadi mereka ahlul zahir berdalil dengan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min birrin siyamun fi safar, fa hadza waridun ala sababin khas. Laisa minal birri siyamu fi safar, ini ada sebabnya. Wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yudhallilu wazzihamu alaihi syadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki sedang berteduh dalam keadaan yang berdesakan. Keadaan berdesakan, di bawah terik matahari, tapi dia berteduh. Fasa'ala anhu, lalu ditanya orang tersebut, kenapa kok bisa seperti ini? Apa yang dilakukan dia? Faqalu shaimun ajhadahul atash. Dia merupakan orang yang puasa yang kehausan banget, ya. Ajhadahul atash ini kan kehausan banget. Fadzakarul hadis, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minim birrim siyamum fim safar.